Saya ajak kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab berkata seperti itu, tidak dikurangi dan tidak ditambahi, tapi semata-mata karena kasih Tuhan, karena kasih yang luar biasa. Saudara-saudara, inilah yang menyebabkan Yesus harus datang ke tengah-tengah dunia ini. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan atas kita. Inilah yang menjadi cita-cita Tuhan atas umat manusia ini. Agar kita, umat manusia ini, sudah duduk sehidangan dengan Tuhan dalam kekekalan di kerajaan Allah. Tuhan punya visi, Tuhan punya misi yang luar biasa untuk menyelamatkan kita, beroleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Tidak ada lagi kematian, tidak ada batuk pilek di sana, saudara. Tidak ada penyakit di sana. Dan kita dengar besok di surga itu tidak ada yang terdengar penyakit stroke, rene, penyakit jantung, penyakit ginjal, ya, kanker dan lain sebagainya. Tidak ada nanti kita dengarkan itu. Yang ada Alkitab berkata, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Tidak ada di sana penyakit, saudara. Kalau Tuhan sudah punya visi, punya misi, datang ke tengah-tengah dunia ini, Dia punya cita-cita, punya kerinduan agar manusia ini bisa bersama-sama dengan Dia, hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan di kerajaan sorga, kekasih dalam Yesus Kristus. Statement apa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah statement yang luar biasa. Dikatakan dalam pembacaan kita ini tadi, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada apa dengan manusia sehingga harus dikaruniakan anaknya yang tunggal ke tengah-tengah dunia ini, saudara? Ada apa dengan manusia sehingga ia harus tinggalkan surga, datang ke tengah-tengah dunia ini? Di surga begitu tenangnya dia, tapi harus tinggalkan surga, datang ke bumi, bertemu Bapak Ibu, bertemu kita, bertemu orang-orang berdosa ini, saudara. Sudah nyaman bukan di surga? Nyaman, saudara. Tapi dia harus tinggalkan surga. Coba, tidak usah surga lah. Artinya yang saya mau katakan, yang di kota, kalau konulinen deso, malah rakyat senang di kota. Yesus di surga begitu nyamannya, begitu senangnya, tapi tinggalkan surga untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Alkitab berkata dengan jelas, Roma 3 ayat, karena ini Yesus tinggalkan surga, datang ke dunia, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah alasannya Yesus harus datang ke dunia, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan ini. Tadi Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan, kalau manusia semua sudah berdosa, berarti tujuan kita, arah kita bukan ke surga, ke neraka, saudara-saudara. Ya kan? Maka dalam Roma 6 dikatakan upah dosa itu adalah kematian. Kematian bukan kematian sementara, tapi kematian kekal. Satu lagi, Roma 3 ayat 4. Sekali-kali tidak, sebaliknya
Allah adalah benar. Semua manusia, Bapak Ibu, Saudara, saya ini pembohong loh. Artinya kita berdosa menuju kematian, maka perlu diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia utus anaknya ke tengah-tengah dunia. Itulah sebabnya Yesus tinggalkan surga, datang ke bumi. Karena Bapak Ibu saya, semua kita manusia ini berdosa. Dan dosa itu adalah kematian. Artinya manusia berdosa itu tempatnya di neraka. Kalau manusia berdosa tempatnya di neraka, Alkitab berkata begitu. Alkitab bilang neraka itu ngeri, saudara-saudara. Dan manusia menuju ke situ, ke neraka itu. Dan dari situlah Yesus mau rampas kita, mau ambil kita, mau bawa kita keluar. Jangan sampai di neraka. Ngerinya neraka seperti ini, coba. Matius 13:9-50. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Coba. Ratapan tangisan, raungan, meraung-raung orang di sana. Tapi tidak bisa lepas. Berapa lama? 2 bulan? Enggak. Selamanya di neraka. Selamanya di surga. Berbicara neraka, tidak hitung umur berapa lama. Tapi kekal selamanya. Ujungnya tidak ada. Kekal selamanya. Ramati-mati. Markus 9:40-44. Lihat. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikatkan pada lehernya lalu dia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Lebih baik engkau dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Itulah api itu. Ngeri, saudara-saudara. 44-nya lihat nih. Di tempat itu apa? Ularnya tidak akan mati. Berarti manusia hidup berular. Gitu kan? Saya bukan menafsir. Alkitab berkata begitu. Tempat itu ularnya tidak mati. Apinya tidak akan padam. Coba. Manusia di neraka hidup panas berulat. Yang kita tahu yang berbelatung adalah bangke. Ini bukan bangke kita nanti ketika ada orang di neraka itu. Manusia hidup seperti kita ini, sehat, segar, dan tidak ada penyakit di situ. Di neraka tidak ada juga penyakit, tapi kesakitan karena panas. Dan Alkitab berkata, apinya tidak terpadamkan. Mau pemadam apa yang datang ke sana? Tidak bisa dipadamkan. Alkitab ngomong loh, bukan saya. Dan bukan saja tidak terpadamkan, di tempat itu ularnya tidak mati dan apinya tidak akan padam. Saudara-saudara, tidak mati apinya, ya, tapi orangnya belatungan. Apakah dari hidung, bola itu, yang namanya belatung, dari mana aja mestinya? Telingane, matane, mulute, berbelatung, saudara-saudara. Ya. Tapi tak mati, ularnya juga tak mati loh. Memang begitulah Tuhan buat adanya. Tidak bisa kita tawar-tawar seperti apa, saudara-saudara. Maka saudara, oleh karena seperti itulah keadaannya, bahwa manusia menuju neraka itu, Yesus datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bapak Ibu sudah percaya, tapi ayo lanjutkan kita untuk lebih serius dengan Tuhan. Karena begitu ngerinya, Tuhan sudah rela mati buat kita. Coba, tidak etong-etong dengan kita. Dia berdoa baik-baik di Taman Getsemani, ditangkap sama si Judas itu. Padahal dia adalah murid dari 12 murid Yesus.
tangkap, kasih 30 perak sama si Yudas itu. Seret sana, seret situ, bawa pengadilan sana situ. Dia tarik terus Yesus, saudara-saudara. Tidak puas, si Pilatus bilang, dah terserah kamu lah itu. Coba, ini manusia kurang ajar yang terserahlah. Begitu. Akhirnya, ya udah, Yesus pun segera diamankan, dicambuk, dipukul, ditunjang, dinudai. Alkitab berkata begitu, saudara-saudara. Begitu ngerinya. Sekarang kita lihat, bagaimana cara Yesus selamatkan kita? Satu, membayar dengan harga lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan saudara. Kalau kita mengerti bahwa cara Yesus membayar kita, menyelamatkan kita adalah dengan cara membayarnya dengan lunas. Lunas dibayar, yaitu lewat kematiannya. Kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuh. Kalau kita sudah dibayar lunas, saudara-saudara, kita bukan milik kita. Kita adalah milik si pembeli itu, saudara-saudara. Jadi tidak ada hak kita atas hidup ini. Hidup kita ini adalah haknya Tuhan, saudara-saudara. Hanya Tuhan yang mempunyai kita. Maka jangan kita kotori tubuh kita ini. Kita sudah dibeli. Sadar atau tidak, kita sudah dibeli. Harganya lunas dibayar. Berarti kita milik si pembeli. Sama seperti Alkitab ini. Tadinya ada di toko. Saya beli, ya milik saya, saudara-saudara. Ya kan? Mic ini adalah di toko tadinya. Kita beli, milik kita, milik gereja. Sekarang Bapak Ibu sudah dibeli. Siapa yang membeli? Setan, bukan. Yang beli Yesus dengan harga darah. Nah, kalau Yesus sudah beli, maka Bapak Ibu saya ini adalah milik Yesus dan kepunyaannya Yesus, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak menghormati Tuhan. Kita punya hidup adalah punyanya Tuhan, saudara-saudara. Mau kita rupawan, mau kita tidak punya apa-apa, tapi kita percaya kepada Yesus, kita adalah milik Tuhan. Seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya kita, atau sejelek-jeleknya tidak rupawan seperti yang cantik-cantik dan ganteng itu, tapi miliknya Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka jangan pernah kita kotori tubuh ini. Kalau saya mungkin begini, lebih ekstrim menafsirkan. Ya, ini tafsiran. Bapak Ibu terserah seperti apa nafsir. Tapi kalau saya menafsirkan lebih ekstrimnya, kalau kita sudah pemilik tubuh ini bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan, jangan kotori. Kan saya bilang tadi, Alkitab itu loh ngomongnya. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan kita kotori tubuh. Kira-kira orang Kristen bertato, ya tidak pantas mesti. Itu bukan milikmu kok. Sama seperti rumah ini. Rumah ini misalnya milikku. Lalu Bapak Ibu toreh-toreh begitu, saya suka enggak? Mau enggak saya? Saya tak mau. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang bukan pemilik tubuh ini adalah miliknya Tuhan karena sudah dibeli. Kalau kita toreh-toreh, kita tato, kita buat macam-macam, wis, hati Tuhan pilu, hati Tuhan sakit. Sama seperti kita punya tempat tinggal itu tadi. Tidak mungkin kita rela dikotori oleh orang lain, ditoreh-toreh di sana, ditulisi macam-macam. Sebenarnya baik tulisannya, Yesus Juru Selamat. Tidak ada kata kotor di sana, tidak makian. Ibu pun juga tidak rela itu. Itulah kira-kira 1 Petrus 1:18-19 ini bukti bahwa kita bukan pemilik tubuh ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah siapa? Darah Yesus. Bukan darah salah satu murid, tapi darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah yang Tuhan lakukan kepada kita. Yang kedua, ya,
Bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita? Tadi membayar dengan harga lunas. Sekarang dua, Allah membenarkan kita. Artinya itu kan terserah di Tuhan itu. Kita yang salah dibenarkan terserah di Tuhan. Sama seperti seorang guru. Sebenarnya jawabannya tidak benar jawaban si murid ini. Tapi dilihatnya tahu maksudnya. Ya dibenarkan saja. Terserah si guru itu kok. Haknya untuk membenarkan. Nah, Allah membenarkan kita. Kita yang seperti ini Tuhan mau benarkan. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kami. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kami untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Saudara, kematian Yesus sebenarnya tidak manusiawi. Alkitab mencatat begitu. Ya, saat berdoa di Getsemani saja dia tidur. Peluknya seperti titik-titik darah, ketakutan luar biasa. Kenapa peluknya titik-titik darah? Karena dia tahu sebentar lagi aku akan mati. Sebentar lagi aku akan disalibkan. Ngeri bagi Yesus itu sebagai manusia. Coba kalau kita ini manusia sudah tahu akan dibunuh. Saya kira Pak Malaru saya tidak bisa tidur malam ini. Ngeri sekali saudara-saudara. Ngeri sekali. Nah itulah yang dialami Yesus. Dia berdoa supaya dia tidak mengalami itu. Tidak sampai disalib. Sampai dia titik-titik darah keluar dari tubuhnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pengalaman Yesus. Kita lihat, ini loh, ngerinya kematian Yesus. Matius 27 sampai 31. Perhatikan ini. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan bertumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengambil sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia katanya, "Salam hai raja orang Yahudi," seperti sopan tapi membunuh. Mereka meludahinya, mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Tidak ada nilai, tidak ada harga ini, saudara-saudara. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Menanggalkan pakaiannya sama dengan mempermalukan sekali. Mereka meludahinya. Begitu rendahnya Yesus ini, tidak ada nilai. Dan mengambil bulu itu, memukulkannya ke kepalanya. Rasanya kau seperti tidak punya nilai, apalagi tambah diludahi. Yesus emosi. Dah. Kenapa tidak emosi? Ya dia mau mati untuk hidup. Diludahi dia, dipukul dia, dimahkotai dia dengan duri. Dan melawan itu. Untuk apa? Untukku. Sadar atau tidak, itulah yang Yesus lakukan kepada kita. Tapi kita masih sombong dan masih suka melakukan hal-hal jahat. Dengan sikap kita hianati orang lain, saudara-saudara. Waduh, sakit itu. Oleh sebab itu kekasih dalam Yesus Kristus, jagalah hidup kita. Tuhan sudah rela mati untuk kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ayo kita jaga hidup ini. Ya, kita lihat kemudian. Inilah puncak dari kematian Yesus Kristus, saudara-saudara. Yesus mati dan dia berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita. Matius 27, 45, 46 dan ayat yang ke-50. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, mulai dari jam 12. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Begitu sakitnya di atas salib itu sampai teriak-teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu serahkan hidupnya mati. Artinya apa? Yesus menyelamatkan kita. Sudah selesai.
Yesus korban buat kita. Dia tidak etong-etongan dengan kita, tapi kita seringkali etong-etongan dengan Tuhan. Satu bulan ini kan ada 5 minggunya. Aku tak datang 3 aja, 2 buat aku. Kan begitu saudara-saudara. Jangan main etong-etong sama Tuhan. Harusnya kita terus ada dalam hadirat. Senangkan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kita. Seperti minggu yang lalu saya katakan, penyembahan itu menyukakan Tuhan. Dan kita menyembah adalah saat kita ada di rumah Tuhan. Sangat tidak yakin kalau sudah di rumah menjadi penyembah Tuhan. Saudara-saudara, kalau di gereja saja tidak bisa terpenuhi semua untuk menyembah Tuhan, apalagi untuk di rumah. Saudara-saudara, mari kita jadi penyembah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita.